Kata Rasulullah SAW, tadawaw wala tatadawaw bil haram. Jadi berobatlah kalian, tapi ingat jangan berobat dengan benda yang haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Maaf Ustadz, Ana mau tanya. Istri Ana sudah lama sakit. Ada orang bilang suruh pakai empedu ular. Apakah boleh empedu ular untuk obat ya Ustadz? Syukran Ustadz. Pertama, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengangkat penyakit istri antum dan memberikan kesembuhan yakni secara totalitas, insyaallah. Yang kedua, satu masalah dalam kaidah syariat yang harus dipahami, bahwa berobat itu diperbolehkan, ya. Hukum asalnya boleh. Bahkan kalau penyakit itu penyakit yang fatal, penyakit yang parah, kalau nggak diobati akan memunculkan kemadharatan, maka wajib untuk berobat. Kata Allah Subhanahu wa taala, yani ayyuhan nas ya bani Adam, innallaha ma anzala da'an illa wa anzala dawa'an fatadawaw. Jadi wahai sekalian manusia, wahai anak Adam, Allah itu tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan obatnya. Maka berobatlah kalian. Berobat itu salah satu di antara perintahnya Allah Subhanahu wa taala, perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah SAW pada waktu sakit beliau juga berobat. Jadi ada dokter-dokter yang datang kepada beliau untuk ngasih resep tentang sakit yang diderita oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada salah satu di antara koridor kita dalam berobat itu tidak boleh dengan barang yang haram. Yani tidak boleh dengan barang yang haram. Kata Rasulullah SAW, tadawaw wala tatadawaw bil haram. Yani berobatlah kalian, tapi ingat jangan berobat dengan benda yang haram. Jangan berobat dengan benda yang haram. Karena yang menurunkan penyakit itu adalah Allah. Yang menurunkan obat itu adalah Allah. Tidak mungkin kemudian Allah itu menurunkan obat dengan sesuatu yang Allah haramkan. Lah, ini kaidah. Ya, ini kaidah. Berobat itu disyariatkan, diperintahkan. Yani kalau orang itu terkena penyakit, tapi tidak boleh berobat itu dengan sesuatu yang haram. Ini dengan sesuatu yang haram. Lah, dari sini muncul permasalahan. Apa hukumnya makan empedu ular? Apa hukumnya makan empedu ular? Ular itu binatang yang haram untuk dimakan. Ular itu binatang yang haram untuk dimakan. Kenapa haram? Karena dia masuk dalam sabda Rasulullah SAW, kullu dhinabin minas siba' fahuwa haram. Semua binatang buas yang bertaring, binatang pemangsa kalau bahasa kita, binatang buas pemangsa, maka itu adalah haram. Ya, semacam singa, harimau, serigala, ular, dan yang macam-macam itu kan binatang pemangsa. Maka dia itu adalah binatang yang haram. Tatkala dia binatang haram, maka semua bagian tubuhnya termasuk empedunya adalah haram. Maka tidak boleh untuk berobat dengan empedu ular. Tidak boleh untuk berobat dengan empedu ular. Kalau kemudian ada di antara kita mengatakan darurat Ustaz, nggak ada obat lain. Ingat ya akhi, darurat itu baru boleh dikatakan darurat apabila terpenuhi beberapa syarat. Yang pertama, yang namanya darurat itu kalau nggak dikerjakan, yang terjadi adalah mati atau mendapatkan mara bahaya besar. Bisa jadi anggota tubuhnya stroke, atau sebagian anggota tubuh utama menjadi gak fungsi, matanya buta misalkan, atau kakinya gak gerak, itu kan anggota fungsi utama. Itu yang pertama, itu namanya darurat. Yang kedua, jadi sesuatu yang haram itu dipastikan bisa untuk menghilangkan darurat tersebut. Contoh, orang yang darurat lapar, kalau nggak makan mati. Di depan dia ada bangkai anjing. Sudah bangkai anjing lagi. Gitu. Maka makan bangkai anjing itu boleh, bahkan wajib. Kenapa? Karena dipastikan makan itu setelah itu kenyang. Nggak ada ceritanya orang setelah makan nggak kenyang. Ya, setelah makan itu hilang lah yang lapar, yang melilit tadi sampai mau mati.
Yang ketiga, tidak ada alternatif lain. Jadi kalau dalam kasus kelaparan tadi masih ada buah, masih ada apa gitu ya nggak boleh makan yang tadi yang haram. Nah, itu kalau dalam masalah kelaparan. Yang kasus yang ada di hadapan antum itu adalah kasus pengobatan. Jadi pertama harus dipastikan dulu sakit yang diderita oleh istri jenengan itu sakit di level darurat apa enggak. Sakit di level darurat apa enggak, itu yang pertama. Yang kedua, dipastikan kalau pakai empedu ular itu sembuh, ataukah empedu ular itu hanya kayak semua obat-obat yang lain, diharapkan sembuhnya. Jadi, dan teori kedokteran itu nih, obat itu begitu, karena obat itu hanya salah satu di antara unsur penyembuhan, salah satu di antara, bukan segala-galanya. Yang ketiga, apakah harus itu? Syarat dari darurat itu adalah tidak ada solusi lain kecuali itu. Masa satu penyakit itu nggak ada obat kecuali empedunya ular? Bukankah bisa untuk dilakukan dengan cara yang lainnya? Zaman kita sekarang itu loh, ada medis, ada akupuntur, ada herbal, ada apa lagi? Ini ada ini, ada ini dan ada macam-macamnya. Segala macam pengobatan yang ada. Maka Anda katakan jangan ya, akhi. Jangan, cari alternatif yang lain. Jadi banyak cara-cara yang halal yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk agar kita itu bisa untuk mencari ikhtiar kesembuhan istri kita. Wallahu alam bissawab. Nah.